Bab 2391, Menara Es Hitam dan Paviliun Lingyu Wanji. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat, plus mematikan mengatur ulang, dan seterusnya. Semua pesawat layang pemburu harta karun yang terbang itu dikirim oleh Sulang ke tempat yang jauh dengan kecepatan tercepat. Tempat di mana waktu dan ruang bergejolak sebelumnya. Ada juga beberapa pemburu harta karun yang terbang lewat, berpura-pura lewat. Sungguh, ketika aliran udara yang bergejolak itu hendak tenang dan menghilang, seorang manusia alam abadi 3 kosmik yang agung datang dari kejauhan. Namun, yang membingungkan Sulang adalah, tidak ada keceriaan di wajah alam abadi ini. Tidak memainkan trik kucing dan tikus. Ada apa? Sulang mengangkat alisnya dan terus mengamati secara diam-diam. Setelah manusia alam abadi itu melihat pemburu harta karun itu terbang, dia tidak memiliki keraguan, jelas dia tidak terlalu peduli. Orang itu berhenti di tempatnya. Setelah mengamati melalui fluktuasi waktu dan ruang yang tersisa, dia menentukan arah untuk bergerak maju. Di penjara dengan kemampuan untuk melewati penghalang alam semesta, tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri, kamu tetaplah seekor burung di dalam sangkar. Menunggu untuk menangkapmu, dewa ini pasti yang pertama menikmatinya. Benar-benar terlalu sedikit wanita di alam semesta yang bisa menahan dewa. Petik 2. Pria alam abadi mencibir, Suan bahkan mengejar ke arah tertentu. Jauh sekali, Sulang menyaksikan semua ini melalui perburuan harta karun yang menerbangkan glider, dengan sedikit keraguan di matanya. Yang pertama menikmati, apakah ada orang lain yang ingin bermain olahraga multi pemain? Memikirkan hal ini, ekspresi Sulang tidak bisa tidak menjadi sedikit aneh. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi, dia mengirim klon dan mengejarnya dengan memutar dari arah lain. Meskipun itu adalah jalan memutar, tetapi kecepatan pengiriman sebagai klon pasti lebih cepat daripada pria abadi sebelumnya dari 3 alam semesta. Secara bersamaan, klon lainnya juga terus menyebar. Tidak lama, seorang avatar menemukan bidang bintang yang relatif makmur, di mana bahkan ada alam primordial. Kemudian, Sulang langsung membiarkan avatar memperluas alam segudang mingguang, dan menaklukkan makhluk-makhluk di bidang bintang ini. Tak lama kemudian, banyak informasi yang diperoleh dari mulut makhluk-makhluk itu. Misalnya, alam semesta alami ini disebut Genluo. Genluo, apa istimewanya? Bukankah alam semesta alami yang mengkhianati koordinat tak terbatasku? Aku tidak menyangka bahwa dari 3 koordinat kosmik alami di tanganku, salah satunya kebetulan adalah koordinat alam semesta Genluo. Dan sepertinya sesuatu terjadi di alam semesta ini. Wanita yang diburu itu adalah kaisar abadi alam semesta Genluo. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Sebagai penguasa alam semesta ini, aku seharusnya sudah menyiapkan berbagai metode pemindahan sejak lama. Hanya titik jangkar teleportasi, itu seharusnya tersebar di seluruh alam semesta. Mengapa mengorbankan harta karun untuk membantu teleportasi? Sepertinya orang-orang di bidang bintang ini masih tahu terlalu sedikit. Kita harus terus bertanya tentang intelijen. Petik 2. Seperti yang diduga Sulang, dia terus mengirim klon ke depan. Demi penyembunyian, dia tidak mengikis seluruh bidang bintang, tetapi bergerak maju secara rahasia. Pada saat yang sama, Genluo adalah pusat alam semesta. Ada planet sabit raksasa di sini. Memang benar bahwa sebagian besar planet super raksasa digali, dan sisanya membentuk planet cangkang berbentuk bulan sabit. Di kehampaan di kejauhan planet sabit super raksasa ini, 2 kelompok orang saling berhadapan. Ada 13 orang di setiap sisi, dan mereka semua adalah kekuatan alam abadi, dan di antara kedua sisi. Lalu ada seorang seniman bela diri abadi yang tampak seperti orang tua, menggigil dan menggigil di sana seperti burung puyuh. Orang tua ini bernama Dobin. Gelarnya adalah Kaisar Genluo. Lumayan, bakat ini adalah Kaisar Genluo. Jika Sulang ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa Kaisar Genluo ini baru saja menerobos, dan itu adalah keabadian abadi yang sangat lemah. 2 pihak, itu adalah Menara Es Hitam dan Paviliun Lingyu Wanji yang disebutkan oleh beberapa pengendali Sihitai sebelumnya untuk melengkapi identitas Sulang. Di antara mereka, alam abadi yang disebut Kaisar Guang Yu Zhou berada di kam Menara Es Hitam. Nanmen Yu, alam semesta ini ditemukan oleh kami terlebih dahulu. Kami selangkah lebih maju, Anda harus menyingkir. Di Menara Es Hitam, seorang abadi Shizu melangkah maju dan menyeruput dengan dingin.
Haha, itu jelas alam semesta tempat pavilion Lingyu Wanji kita pertama kali menginjakan kaki. Menara es hitam Anda yang harus menyingkir. Di pavilion 10.000 alam Lingyu, seorang pembangkit tenaga listrik alam abadi 4 kosmik berkata sambil mencibir, tanpa malu-malu, Kurasa pavilion Lingyu Wanjimu ingin dihancurkan, kan? Sekarang Dewa memberimu satu kesempatan terakhir, jika kau tidak yakin, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Orang-orang di menara es hitam jelas lebih sombong, ekspresi mereka sombong dan merajalela, dan mereka akan menghancurkan pihak lain ketika mereka berbicara. Jika itu alam semesta alami yang normal, lupakan saja. Tapi alam semesta Genluo ini masih memiliki harta bawaan dari saat alam semesta lahir. Jadi kita tidak akan pernah menyerahkan alam semesta ini. Jika menara es hitammu bersikeras melakukannya, aku akan dengan senang hati mendapatkan beberapa tubuh abadi lagi. Pembangkit tenaga listrik 4 alam abadi pavilion Lingyu Wanji tampak tidak berubah, tetapi matanya menjadi sangat tajam. Percakapan membicarakannya, para pejuang alam abadi di kedua sisi siap bertarung, dan suasananya sesunyi waktu dan ruang yang membeku. Bersamaan dengan itu, Kaisar Genluo Zhou yang menyusut di tengah hampir takut untuk buang air kecil, dan hatinya bahkan lebih meratap. Kenapa? Kenapa begini? Pertama, alam abadi dari alam semesta kedua akan menyerang alam semestaku, dan menangkapku untuk menanyakan koordinat alam semesta. Ini belum berakhir, dua kekuatan abadi yang lebih mengerikan datang segera. Ya Tuhan, itu memiliki beberapa kekuatan abadi di 4 alam semesta. Mengapa aku memiliki kehidupan yang begitu sulit? Aku baru saja menerobos ke alam abadi, dan aku akan menghadapi hal yang begitu kejam. Petik 2. Petik 2. Kaisar Genluo merasa getir di hatinya, dan dia juga sangat putus asa. Dia tahu, alasan mengapa aku hidup sekarang adalah karena kedua belah pihak memandang rendah dia dan menganggapnya sebagai semut yang dapat diinjak-injak sampai mati kapan saja. Dan sampai akhir, nasibnya pasti kematian yang tragis. Waktu berlalu dengan lambat, Hei Binglou dan pavilion Lingyu Wanji berada dalam ketegangan, dan suasananya tegang seperti tali yang kencang. Namun, kedua belah pihak masih tidak bertarung. Ketika sampai pada alam abadi, para pejuang bahkan lebih disayangi. Jika tidak, kehidupan abadi yang akhirnya diperbaiki akan langsung hancur. Betapa menyedihkannya itu, Hei Binglou dan pavilion Lingyu Wanji saling berhadapan. Sambil berdebat, bernegosiasi, mencoba menentukan kepemilikan alam semesta Genluo secara damai. Tepat saat itu, Sulang telah menggunakan klon untuk menemukan keabadian setengah langkah yang bergetar dari suatu tempat di bidang bintang, dan mengetahui apa yang terjadi di alam semesta Genluo. Apa? Ada 3 gelombang kekuatan abadi di alam semesta. Genluo hari ini, gelombang pertama adalah seorang wanita yang diusir oleh 2 gelombang berikutnya. Kedua kelompok terakhir sangat kuat dan tak terduga, dan aku tidak tahu seberapa jauh tingkat kultivasinya. Apa istimewanya? Alam semesta Genluo sangat sial, apakah karena pemiliknya telah melakukan terlalu banyak hal yang melukai alam dan akal sehat, dan menderita pembalasan? Sulang tersenyum bodoh, dan segera mengambil setengah langkah keabadian, dan mengirim klon untuk bergegas menuju pusat alam semesta. Berkonsentrasi pada jalan, klon segera tiba di dekat pusat alam semesta Genluo. Setelah sampai di sini, Sulang mengganti klon dengan sekelompok besar pesawat layang terbang pemburu harta karun, dan melanjutkan perjalanan. Sungguh, tidak butuh waktu lama bagi pesawat layang terbang pemburu harta karun untuk melihat 2 kelompok orang yang saling berhadapan. Untuk kemunculan pesawat layang terbang pemburu harta karun, Kaisar Genluo merasa sedikit aneh karena tidak ada hal seperti itu di alam semestanya. Tetapi dia tidak berani berbicara. Jika pesawat layang terbang pemburu harta karun ada di sana, yang kuat mana yang ada di sana? Orang-orang di Hei Binglou dan pavilion Lingyu Wanji juga sedikit bingung. Segera, 4 alam semesta menara es hitam akan menghancurkannya dengan mudah. Namun, meskipun pesawat layang terbang pemburu harta karun itu sudah mati. Namun, Sulang telah memanggil panel atribut mereka sejak lama, sepenuhnya memahami kekuatan mereka. Garpuku, 13 orang di satu sisi. Total 26 kaisar abadi. Masing-masing dari kedua belah pihak memiliki 3 alam semesta 4 abadi. 3 keabadian abadi masing-masing memiliki 10. Bukankah 2 keabadian abadi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang? Saat dia memikirkannya, lelaki tua yang gemetar itu muncul di benak Sulang.
Pria tua yang gemetar di tengah adalah keabadian yang baru saja menerobos. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah penguasa alam semesta Genluo, Kaisar Genluo. Berani membocorkan koordinat alam semestaku yang tak terbatas, menyebabkan invasi Kaisar Mingzu, secara paksa menghancurkan sebuah era. Aku benar-benar ingin membunuh Kaisar Luo Zhou ini. Kilatan dingin melintas di mata Sulang, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Dia ingin mencoba melihat apakah dia bisa duduk santai dan menyaksikan burung snipe dan kerang bertarung untuk mendapatkan keuntungan dari nelayan setelah berpikir sejenak. Sistem, mulai fungsi gabungan Xing Chuanyun. Hati Sulang menggerakkan 50 klon dan inkarnasi untuk bergabung menjadi satu, dan tiba-tiba menjadi pembangkit tenaga listrik alam abadi yang sangat kuat. Buka panel properti untuk melihatnya. Kekuatan klon telah melampaui 4 keabadian biasa. 2 pria dan kuda di sisi Kaisar Genluo, salah satu dari 4 alam semesta akan keluar selamanya, dan mereka tidak akan menjadi lawan klon bintang Chuanyun He ini. Pergi, awasi secara rahasia. Sulang mengeluarkan perintah di dalam hatinya untuk mengirim klon ke jalur yang dilewati oleh pemburu harta karun terbang liar sebelumnya, dan kemudian perlahan terbang maju. Tidak buruk, dia hanya ingin menggunakan klon Xing Chuanyun He untuk saling memantau. Bagaimanapun, alam abadi itu bukan orang bodoh. Jika pemburu harta karun terbang liar muncul untuk kedua kalinya, itu pasti akan membangkitkan kewaspadaan semua orang. Tetapi klon Xing Chuanyun He berbeda. Kekuatannya sangat kuat, dan jangkauan deteksi kesadaran ilahinya lebih luas. Sangat mungkin untuk memantau pihak lain tanpa menemukan dirinya sendiri. Dengan cepat, avatar Xing Chuanyun mendekati kekosongan tempat Kaisar Genluo Zhou dan yang lainnya berada. Jalan roh Yuanming tanpa batas, hancurkan dewa kecil itu. Di bawah kendali Sulang, klon tersebut menyebarkan jalan spiritual dengan kekuatan alam semesta, dan dilengkapi dengan berbagai teknik rahasia untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan menyembunyikan dirinya. Dengan cepat, di bawah peningkatan berbagai metode, kesadaran ilahi Xing Chuanyun dan klon tersebut menjadi lebih menakutkan, langsung meluas hingga dapat melihat Kaisar Genluo Zhou dan yang lainnya. Bidang penglihatan yang hilang muncul di depannya lagi. Sulang tiba-tiba menggerakkan mulutnya dan menyaksikan sambil tersenyum. Saya melihat bahwa suasana di lapangan masih sangat tegang. Pembangkit tenaga listrik alam abadi dari kedua kekuatan saling menatap dengan ganas, dan aura yang kuat terus membasuh, seolah-olah mereka akan bertarung sampai mati jika mereka tidak setuju. Kaisar Genluo di tengah sangat menderita, hampir terluka oleh aura alam abadi dari 4 alam semesta. Benar-benar bertarung. Sulang tersenyum tipis, sepertinya aku punya kesempatan untuk menuai keuntungan dari nelayan itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak sama seperti yang diduga. Kaisar Anjue Zhou, kita berdua memiliki kekuatan yang sama, dan kita juga sedikit mengenal satu sama lain. Tidak ada yang akan memiliki lebih banyak dukungan, hasil pertarungannya pasti akan sangat basi. Tidak baik untuk menghancurkan alam semesta ini saat itu, dan akan lebih buruk lagi jika kau terluka atau mati lagi. Jadi aku mengusulkan agar kita membagi alam semesta secara merata. Seorang Shizu abadi dari pavilion Lingyu Wanji melangkah maju dan berkata dengan ragu-ragu. Pernyataan ini keluar, para kaisar abadi dari menara es hitam segera saling memandang, lalu mengangguk sedikit. Kaisar Renyan Zhou, kau benar, meskipun Hei Binglou kita bertindak kasar, kita bukanlah orang gila yang kehilangan akal sehat. Pembagian rampasan secara damai adalah pilihan terbaik. Namun, Kaisar Zhou wanita dikejar oleh orang-orang kita sebelumnya, dan dia bukanlah piala yang kita miliki bersama. Daneng alam abadi bernama Anju mengangguk, dan menyetujui usulan pavilion Lingyu Wanji. Apakah kau menginginkan Kaisar Zhou wanita itu? Tidak apa-apa, kalau begitu kita menginginkan sampah yang baru saja dipromosikan ini, apakah tidak apa-apa? Lingyu Wanjiege tidak ingin menderita, dan mengajukan permintaannya sendiri. Tidak mungkin, tidak semua informasi dalam pikiran orang ini telah terungkap. Kami tidak bisa memberikannya kepadamu. Kaisar Anjue dari Menara Es Hitam berkata dengan keras. Kamu tidak tulus. Bukankah Kaisar Zhou wanita itu juga memiliki informasi yang berharga dalam pikirannya? Secara relatif, nilai Kaisar Zhou ini jauh lebih rendah daripada Kaisar Zhou wanita. Dia tidak dapat memurnikan beberapa asal-usul alam semesta dalam tubuhnya. Kaisar Yan Zhou dari pavilion Lingyu Wanji menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu bersikeras melakukan ini, maka kamu harus berbicara dengan kekuatanmu. Mendengar ini,
Orang-orang di gedung es hitam mengerutkan kening. Tetapi setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk menyetujui permintaan paviliun Ling Yuanji. Lagi pula, sisa koordinat kosmik dari alam semesta 9 Desolate yang dikuasai Kaisar Genluo masih dapat ditemukan melalui metode lain. Dan Kaisar wanita itu mewakili alam semesta alami yang bukan milik alam semesta 9 Desolate, dan mungkin melibatkan alam semesta kecil lainnya. Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan, alam semesta Genluo dibagi rata, Kaisar Zhou Genluo akan memberikannya kepadamu, dan Kaisar Zhou perempuan itu akan menjadi milik kita. Kaisar Anjue, yang mewakili menara es hitam, setuju untuk turun. Bagus. Kaisar Yan Yanzhou tampak acuh tak acuh dan mengangguk. Selanjutnya, mari kita hitung rampasannya. Lalu, kedua pihak yang bersaing untuk alam semesta Genluo tidak bertarung pada akhirnya. Sebaliknya, ia memilih untuk membagi rampasan dengan damai. Hasil ini untuk Sulang. Tidak terduga, tetapi juga masuk akal. Tentu saja, ini bukan kabar baik. Hal baik tentang mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan sudah hilang. Tidak mungkin. Alam semesta Genluo diam-diam membingkai alam semestaku yang tak terbatas, dan balas dendam ini harus dibayar kembali. Musuhku tidak bisa membiarkan orang lain menyelesaikannya. Sulang sedikit mengernyit, matanya berkedip. Menurut dialog antara Hei Binglou dan Paviliun Ling Yuanji, pusat kekuatan utama keduanya ada di sini, dan tidak akan ada dukungan yang kuat. Dan kekuatan Sulang sendiri, setelah menggunakan klon Devouring, ditambah 2 klon Star Chuanyun, kekuatan tempur teratas lebih dari Black Ice Tower atau Ling Yuanji Pavilion. Karena pihak lain tidak akan memiliki lebih banyak dukungan. Apakah Anda takut dengan Palu? Dalam sekejap, Sulang menggunakan klon untuk menggantikannya dan datang ke kehampaan tempat Black Ice Tower, Ling Yuanji Pavilion, dan yang lainnya saling berhadapan. Di sisi lain, orang-orang di Ling Yuanji Pavilion sudah menginterogasi Kaisar Genluo Zhou. Katakan, berapa banyak koordinat alam semesta yang Anda ketahui? Ceritakan semua yang Anda ketahui, kami mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Lagi pula, Genluo, jangan hancurkan hidup Anda yang hampir tak terbatas untuk kepentingan saat ini. Petik 2. Di Ling Yuanji Pavilion, seorang pria bernama Suo Universe Emperor mulai menyiksa Genluo. Secara bersamaan, orang-orang mereka dan orang-orang di Black Ice Tower siap untuk pergi ke planet berbentuk bulan sabit untuk menghitung harta bawaan yang lahir ketika alam semesta lahir. Tetapi, saat ini, seperti kata pepatah, kau punya bagian, tidakkah kau berencana untuk berbagi keuntungan denganku? Sebuah suara muncul di telinga semua orang. Siapa? Kapan seseorang datang lagi? Siapa yang melihatnya? Nada yang sangat besar, kekuatan besar alam abadi lainnya, kebetulan datang ke alam semesta Genluo ini. Aneh sekali, bagaimana alam semesta Genluo kecil ini bisa datang begitu lama? Orang ini berani bicara sembarangan, dia akan terbagi ke seluruh jagat raya. Sungguh arogan. Petik 2. Wajah orang-orang di Hei Binglou dan Paviliun Ling Yuanji tercengang, dan mereka melihat ke arah suara itu. Namun, mereka melihat seorang pria muda dan tampan muncul di pikiran ilahi. Sulanglah yang telah menelan klon itu. Apakah keempat jagat raya itu abadi? Dan lebih kuat dari kita, pastilah seorang master dalam keabadian keempat jagat raya. Hah, bagaimana jika dia lebih kuat dari kita? Dia hanya punya 1 orang, kita punya lebih dari 20 orang, dan masih takut padanya. Petik 2. Setelah melihat Sulang, orang-orang di Hei Binglou dan Paviliun Ling Yuanji tiba-tiba terkejut. Namun, kemudian, melihat bahwa hanya ada 1 orang di Sulang, Hei Binglou dan Paviliun Ling Yuanji menghela napas lega lagi, dan ekspresi mereka menjadi suram. Bersamaan dengan itu, mata Kaisar Genluo Zhou menjadi hitam, dan dia hampir autis. Dia baru saja menerobos alam abadi, dan baru saja memperoleh rentang hidup yang hampir tak terbatas, dan dia belum sempat memadatkan lebih banyak alam semesta dinding kristal. Bagaimana mungkin begitu banyak keabadian yang kuat datang ke sini? Menurut pendapatnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih sial daripada dia. Saat ini, Sulang sudah membawa 1 tangan di punggungnya, dengan ekspresi tenang, dan berjalan perlahan di depan lebih dari 20 pembangkit tenaga alam abadi. Rekan Taois ini, alam semesta alami ini, ditemukan oleh kami terlebih dahulu.
Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan kami? Kamu harus tahu bahwa kamu hanya satu orang. Jika kamu benar-benar bertarung, kami dapat bersatu dan membunuhmu. Di paviliun Ling Yuanji, seorang pria dengan temperamen panas menatap Su Lang dengan mata dingin. Tidak buruk, ada begitu banyak dari kita, jangan sombong. Alam semesta alami ini tidak memiliki bagianmu. Di gedung es hitam, Kaisar Anjuezhou juga berkata dengan ekspresi dingin sebenarnya. Mereka juga menganggap bahwa Su Lang tidak sendirian, tetapi seseorang dengan latar belakang. Oleh karena itu, baik He Binglou maupun paviliun Ling Yuanji, sengaja atau tidak sengaja, telah berubah dari negara yang bermusuhan menjadi satu kesatuan. Semua orang, saya Su Lang, penduduk asli alam semesta 9 Desolate. Alam semesta alam tak terbatas saya telah diserang oleh Kaisar Genluo Zhou karena koordinat yang bocor, jadi saya memiliki kebencian yang mendalam dengan orang ini. Saya harus membalas dendam ini secara pribadi, dan alam semesta ini juga harus memecah belah saya. Menara es hitam dan paviliun Ling Yuanji Anda cukup bagus, tetapi dibandingkan dengan saya, mereka sedikit lebih buruk. Harus dipahami bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Su Lang melihat sekeliling pada 20 alam abadi yang kuat dari menara es hitam dan paviliun Ling Yuanji, ekspresinya masih tenang. Mendengar ini, orang-orang di menara Heibing dan paviliun Ling Yuanji terkejut. Kaisar Genluo terkejut dan menatap Su Lang dengan tidak percaya. Dia memang mengungkapkan koordinat alam semesta alami lainnya di alam semesta 9 Desolate, dan dia telah membocorkan lebih dari satu. Namun, kekuatan alam semesta tanpa batas seharusnya sangat lemah. Selain itu, sumber dayanya juga sangat langka, bagaimana dia bisa tumbuh dari alam abadi 4 seperti Su Lang. Saat ini, wajah He Binglou dan paviliun Ling Yuanji suram dan tidak pasti, dan mereka terus menimbang dalam hati mereka. Akhirnya, alam abadi 4 di menara es hitam mencibir dan berdiri. Su Lang benar, di tempat seperti wilayah alam semesta 9 Desolate, kamu dapat berkultivasi ke tingkat ini. Di alam abadi, kamu memang jenius kelas 1. Tapi, kamu selalu hanya seorang manusia, ingin mengambil sesuatu dari kami tanpa sepatah kata pun, bukankah itu terlalu aneh? Bangunan es hitam yang kuat bernama Kaisar Qiyuanzhou menatap Su Lang dengan dingin, hatinya penuh dengan kebingungan. Bicaralah, tidakkah menurutmu aku tidak cukup kuat? Su Lang menggerakkan sudut mulutnya dan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba muncul gelombang besar fluktuasi temporal dan spasial di sekelilingnya. Ada lebih dari 100 sumber fluktuasi temporal dan spasial. Orang-orang di menara Heibing dan paviliun Ling Yuanji memandang mereka, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, gemuruh, kedatangan abadi yang melampaui 4 alam semesta biasa. Lalu ada yang lain, segera setelah itu adalah alam abadi yang memancarkan aura 2 alam semesta, totalnya 100. Alam abadi ini, secara alami mereka adalah klon Su Lang. Namun, mereka semua telah disamarkan, dan wajah mereka menjadi berbeda. Barisan yang sangat kuat, seketika membuat tampilan teras es hitam dan paviliun Ling Yuanji menjadi lebih buruk, dan mata mereka penuh dengan kecemburuan. 3 keabadian melampaui 4 alam semesta dengan level yang sama. Masih ada 100 alam abadi dari 2 alam semesta. Sial, orang ini juga memiliki kekuatan dan pendamping yang begitu kuat. Aku tidak tahu kekuatan alam abadi mana yang mereka miliki. Sulit sekarang. Petik 2 petik 2. Orang-orang teras es hitam dan paviliun Ling Yuanji penuh dengan kebencian, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki penghinaan, dan sebaliknya mereka sedikit takut. Harus diketahui bahwa mereka semua ada di sini. Dan Su Lang, sama sekali tidak jelas apakah ada orang yang lebih kuat yang belum datang ke sini. Oh, maaf, anggota tingkat 2 planet ini seharusnya tidak ada di sini. Kembalilah, dan panggillah kau saat kami membersihkan medan perang. Su Lang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan membiarkan 100 klon alam abadi itu melakukan perjalanan melalui penghalang ruang dan waktu dan pergi. 100 klon ini sebenarnya adalah klon pengganti klon Beiying. Untuk berjaga-jaga, lebih baik menempatkan klon ini di alam semesta alami lainnya. Kalau begitu, klon tingkat alam semesta kedua menghilang. Dewa Su Lang dan 2 klon Xing Chuanyun tetap tinggal. Teman Su Lang, alam semesta Genluo ini sebesar itu, dan kita tidak akan mendapatkan apapun dari masing-masing dari 3 kekuatan kita. Jika kau mundur selangkah,
Paviliun Lingyu Wanji kami pasti akan menerima cintamu. Di Paviliun Lingyu Wanji, Kaisar Lan Zhen menyerahkan dan berkata, menara es hitam kami juga. Kaisar Anjue mengangguk dan melengkungkan tangannya. Haha, kalau begitu, mengapa kau tidak mundur selangkah? Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku, Sulang, harus menerima cintamu. Akan ada banyak manfaat di masa depan. Sekarang setelah aku tahu kekuatan pihak lain, itu saja. Tentu saja, Sulang tidak akan menyerah, kamu. Sepertinya kamu benar-benar ingin melakukannya. Di Menara Es Hitam, Kaisar Zhou yang bernama Liu Bai mengangkat alisnya dan melotot, membunuh. Haha, apakah aku akan melakukannya atau tidak sepenuhnya tergantung pada pilihanmu. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dengan cubitan ringan di tangannya, pedang Yutian tiba-tiba muncul. Pedang Yutian keluar, Hei Binglou, Paviliun Lingyu Wanji, dan yang lainnya terkejut lagi. Senjata kelas abadi Sanzu, apakah orang ini benar-benar dari wilayah alam semesta 9 Desolate? Bagaimana dia bisa memiliki senjata sekuat itu? Sialan, senjata 3 dimensi sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Petik 2. Petik 2. Para pembangkit tenaga listrik abadi seperti Hei Binglou dan Paviliun Lingyu Wanji menatap pedang Yutian, dengan lebih banyak kengerian dan ketakutan di mata mereka. Tetapi pada saat ini, kedua avatar Sulang juga mengeluarkan senjata abadi mereka. Perisai 8 sisi surgawi, pedang kehidupan, cermin reinkarnasi, pohon 7 harta karun, kunci penusuk hati, labu ungu. Potongan-potongan senjata alam abadi muncul. Cahaya yang cemerlang tiba-tiba menerangi kekosongan di sekitarnya, yang sangat menyilaukan. Desis, mereka benar-benar memiliki begitu banyak senjata abadi. Setiap orang memiliki rata-rata 3 potong. Bagaimana ini mungkin? Senjata alam abadi tidak dapat diambil, jadi saya hanya bisa mengolahnya sendiri. Petik 2. Petik 2. Orang-orang dari Hei Binglou dan Paviliun Lingyu Wanji melihat senjata Sulang, dan ketika mereka takut, mereka juga sedikit takut. Untuk dapat mengolah begitu banyak senjata abadi jelas merupakan bakat dengan sumber daya yang melimpah. Dan itu pasti lebih kaya dari orang-orang ini. Ini juga berarti bahwa kekuatan di belakang lawan benar-benar lebih kuat dari mereka. Semua orang, bagaimana? Apakah kalian benar-benar ingin bertarung? Sulang melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata dengan senyum tipis. Semua orang terdiam. Segera, Sulang, meskipun kamu kuat, ada juga kekuatan yang kuat di belakangnya. Tapi sekali lagi, hanya ada kalian bertiga di sini. Hei Binglou, Kaisar Anju Zhou mengepalkan tinjunya dan berkata, jika kalian memiliki lebih banyak orang, kami akan menoleh dan pergi. Tidak buruk, teman Sulang, bahkan jika ada kekuatan yang kuat di belakangmu. Tetapi jika kalian ingin menggunakan orang ini untuk mengusir kami, kalian tidak bisa. Paviliun Lingyu Wanji, Kaisar Suo Universe berkata sambil tersenyum tanpa senyum. Sejujurnya, mereka sedikit takut, tetapi tidak berdamai. Lagi pula, mereka memiliki 26 orang di sini, termasuk 6 planet abadi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakang Sulang, hanya ada 3 orang di tempat kejadian. Dan mereka juga sangat percaya diri tentang masa depan mereka sendiri, tidak percaya bahwa orang lain dapat menyentuh sarang mereka sendiri. Setelah semua itu, kamu masih belum memanfaatkan kesempatan yang kuberikan padamu. Dalam hal ini, kamu hanya bisa berbicara dengan kekuatan. Sulang tersenyum sedikit, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Ini adalah hasil dari teknik rahasianya yang meledak. Awalnya, kekuatannya sedikit melampaui 3 alam semesta biasa. Setelah menelan 50 klon, itu jauh melampaui keabadian 4 alam semesta. Pada saat ini, teknik rahasia juga digunakan, dan kekuatan tempur secara langsung mendekati keabadian 5 alam semesta. Kedua avatar juga tidak mengatakan apa-apa, semua jenis rahasia amplifikasi digunakan dengan gila, dan aura di tubuh meningkat. Apa, orang ini benar-benar ingin bertarung? Lagi pula, dia langsung menggunakan teknik rahasia, tidak menyisakan ruang untuk dirinya sendiri sama sekali. Cepat, bersiap untuk bertempur. Petik 2. Petik 2. Hei Binglou An Anju Zhou Emperor, Lingyu Wanji Paviliun Yan Zhou Emperor dan yang lainnya semua wajah mereka tenggelam, tetapi dalam sekejap, semangat juang yang kuat pecah. Mereka memiliki total 6 abadi 4 bidang, dan 20 abadi 3 bidang di sisi untuk mendukung mereka, belum tentu tanpa kekuatan pertempuran.
Di depanku, ingin mengambil keuntungan dari jumlah orang. Bermimpi, Sulang tersenyum meremehkan, dan Shen Nian langsung berkata bahwa dia telah mengunci 3 alam abadi dari menara es hitam, 1 Nian Fengtian. Tiba-tiba, 3 keabadian abadi itu ditarik oleh Sulang ke dalam ruang nyanyian, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu-abu dan tidak berwarna. Jangan, melihat bahwa target Sulang ternyata adalah dirinya sendiri, San Zhou gemetar ketakutan dan langsung melarikan diri. Jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal. Sulang tersenyum dingin, melangkah maju, dan langsung menghantam ke belakang 3 kosmos abadi, menusuk pedang Yutian di tangannya. Aku bertarung denganmu. San Zhou yang diburu selalu merasa putus asa, lalu menoleh ke belakang dan menyerangnya sampai mati. Namun, dengan basis kultivasinya, dia tampak sangat lemah, dengan hembusan, pedang Yutian menembusnya. Ding, kamu mendapatkan jiwa abadi Astris 1, kristal dao abadi Astris 1, alam semesta kehidupan abadi Astris 1, tubuh abadi Astris 1, senjata abadi alam semesta Astris 1, asal alam semesta Astris 26212, material alam abadi. Perintah sistem berbunyi, dan aku mengingatnya 3 kali berturut-turut. Karena 2 bintang Chuanyun menggabungkan klon, mereka juga menggunakan satu pikiran untuk menyegel langit, membunuh 1 dari 3 abadi. Kaisar Heibinglou Anjue Zhou dan yang lainnya tercengang. Sejak Sulang mengunci 3 keabadian abadi mereka mulai mencegat, tetapi mereka diblokir oleh penghalang tak terlihat. Ketika mereka menghancurkan penghalang, 3 alam semesta di dalamnya telah terbunuh. Sialan, orang ini memiliki cara yang aneh untuk mencegah orang lain membentuk serangan kelompok padanya. Ini masih merupakan teknik rahasia yang mengerikan untuk berburu dan membunuh. Setelah terkunci, itu akan ditarik ke ruang khusus yang dia ciptakan dan tidak dapat melarikan diri. Tidak, ketiga alam semesta yang tinggal di sini untuk selamanya benar-benar sekarat. Cepat, semua San Zhou Eternal lari. Petik 2 petik 2. Mata kekuatan abadi dari 4 abadi seperti Anjue sangat marah, terkejut, dan dengan cepat membiarkan para abadi dari 3 abadi melarikan diri. Secara bersamaan, manfaatkan celah dalam hilangnya ruang Nianfeng. 6 dari mereka semua membunuh Xiang Sulang dan Xing Chuanyun bersama-sama. Namun, kecepatan mereka masih selangkah lebih lambat. Di antara 17 keabadian yang melarikan diri, 3 lagi ditarik ke ruang Nianfeng oleh Sulang dan klon, dan mereka dengan mudah dibunuh. Pada saat ini, 14 abadi kosmik yang tersisa melarikan diri cukup jauh. Sulang, kami Paviliun Lingyu Wanji tidak berselisih denganmu. Mata Kaisar Anjue merah, memegang senjata alam abadi dari alam semesta kedua di tangannya, dan dia bergegas bersama Kaisar Liu Bai dengan panik. Pada saat yang sama, Kaisar Yan Yanzhou dan yang lainnya juga dibagi menjadi 2 kelompok, membunuh klon Sulang. Sudah kukatakan semuanya, tidak mungkin untuk mengepungku. Sulang melirik Kaisar Anjue Zhou, dengan gerakan di dalam hatinya, dia langsung memilih Kaisar Liu Bai Zhou yang lebih lemah untuk memulai pikiran untuk menyegel langit. Dalam sekejap, napas aneh melintas. Sulang berhasil menarik 4 keabadian ke ruang Nianfeng. Aku sudah menunggumu untuk trik ini. Kaisar Anjun Zhou menggertakkan giginya, dan menggunakan serangan yang telah dia persiapkan sejak lama, membombardir penghalang ruang Nianfeng dengan keras. Klik, penghalang ruang Nianfeng tiba-tiba terbelah. Namun, pada saat Kaisar Zhou Anjue memulai tangannya, Sulang telah mengayunkan pedang, dan cahaya pedang yang mengerikan langsung menghantam wajah Kaisar Liu Bai. Sungguh cahaya pedang yang mengerikan. Di ruang kosong, pupil Kaisar Zhou tiba-tiba menyusut, dan dia langsung menunjukkan metode pertahanan dan penghindaran terkuat. Gemuruh, cahaya pedang yang tak tertandingi menghancurkan semua pertahanan Kaisar Liu Bai Zhou dalam sekejap, dan akan menembus kulitnya di saat berikutnya. Apa, bagaimana mungkin aku tidak bisa berhenti dengan satu pedang? Di ruang kosong, Kaisar Zhou dalam keadaan panik, secara naluriah menunjukkan semua kartu rahasianya, darah menyembur liar, mundur dengan gila dan menghindar, dan secara tak terduga menghindari mematahkan pedang pada saat kematiannya. Pada saat yang sama, serangan Kaisar Zhou Anjue juga menyerah pada Sulang. Matikan aku. Kaisar Zhou Anjue secara langsung melakukan semua misteri yang meledak-ledak, dan napasnya melonjak. Duri pendek di tangannya akan menembus kepala Sulang dalam sekejap. Visi, roh perisai 8 sisi Tianjia, Ajia, mengeluarkan raungan, dan tubuhnya terbang keluar untuk memblokir duri pendek. Ding,
Gelombang kejut yang sangat mengerikan meletus dari tempat keduanya bertabrakan, membentuk serangan riak dengan daya mematikan yang sangat kuat. Kaisar Genluo Zhou yang gemetar tersapu oleh riak-riak itu, jubah dan rambutnya langsung pecah, dan dia berdarah dari 7 lubangnya, dan dia terluka parah. Tidak, aku tidak ingin mati. Kaisar Genluo awalnya tidak berani lari, tetapi saat ini dia hampir melompat mati, dan segera takut untuk melarikan diri. Di medan perang, perisai 8 sisi Tianjia dengan mantap memblokir serangan Kaisar Anjue. Mau lari, aku akan membunuhmu dulu. Mata Sulang bersinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Aku melihat cahaya pedang tiba-tiba muncul, langsung membunuh Kaisar Genluo yang telah melarikan diri jutaan tahun cahaya. Tepat saat itu, berani teralihkan dan mati. Serangan Dark Jue dan Liu Bai datang bersamaan. Hahaha, tidak mungkin melukai tuanku. Dengan semangat juang yang agung, Jia menggunakan kekuatan alam semesta yang ditanamkan oleh Sulang untuk membuka penghalang berbentuk bola dan langsung menyelimuti Sulang. Saat berikutnya, dentuman klik, klik, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada penghalang yang dibuka oleh perisai bermata 8 Tiancu, dan retakan itu akan hancur saat mereka melihatnya. Berjuanglah, Kaisar Anjue dan Kaisar Liu Bai tampak sangat gembira, dan mereka menggunakan semua yang terbaik, kekuatan kosmik yang agung dicurahkan tanpa syarat. Wow! Penghalang perisai bersisi 8 Tianjia tiba-tiba hancur. Namun, aku paling jago dalam mengambil trik. Bahkan jika targetmu adalah orang lain, aku bisa menangkapnya dalam sekejap. Suara Jia terdengar saat penghalang itu pecah. Tubuhnya benar-benar tampak terbelah menjadi 2, muncul tepat di depan duri pendek dan rapier kosong milik Anju. Apa yang terjadi? Bagaimana senjata ini bisa bereaksi begitu cepat? Mata gelap dan mata kosong itu menunjukkan kengerian, tetapi sudah ada perlawanan yang mengerikan dari senjata di tangannya. Ding-ding, 2 suara yang tumpang tindih merobek kekosongan dengan akibat pertempuran, menyebabkan retakan ruang hitam seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya. Serangan Dark Jue dan Liu Bai benar-benar diblokir, dan seluruh tubuh bergetar tak terkendali. Entah berapa banyak dunia dinding kristal yang musnah di dalam tubuh, dan entah berapa banyak makhluk yang mati. Dan ketika Sulang memblokir mereka berdua dengan perisai segi 8, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa-apa? Perisai segi 8 Tianjia bergegas untuk menahan serangan itu. Sulang menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadatkan pedang yang patah, diikuti olehnya. Ketika serangan 2 Anjue diblokir, saat kekuatan lama habis, mereka tiba-tiba menembus lapisan gelombang kejut pertempuran, seperti garis tipis, untuk membunuh Kaisar Liu Bai. Awalnya, pertahanan Kaisar Zhou benar-benar hancur oleh pedang Sulang sebelumnya, dan dia sendiri terluka parah. Pada saat ini, menghadapi kekuatan Sulang, dan bahkan lebih mengerikan lagi mematahkan pedang, bagaimana dia bisa selamat? Jangan! Di ruang kosong, pupil Kaisar Zhou tiba-tiba menyusut, dan keputusasaan yang tak berujung menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan, membawa dingin yang pahit. Biarkan kosong. Ekspresi Anjue juga berubah drastis, dan otaknya mandek untuk sementara waktu. Ruang kosong adalah orang yang paling dipercayainya. Dalam keadaan abadi, aturan kejam alam semesta disajikan dengan lebih jelas. Dalam keadaan abadi, kebanyakan orang tidak dapat menjalin teman sejati sampai mati. Oleh karena itu, ruang kosong sangat penting dalam hati Anjue. Tapi sekarang, dia tidak dapat membantu. Ditusuk, cahaya pedang terang terpantul di mata Anjue, langsung menembus kepala kosong. Tiba-tiba, napas kehidupan yang dibiarkan kosong tiba-tiba menghilang. Semua cara melarikan diri dan kelahiran kembali yang diatur sebelumnya semuanya tidak berlaku. Biarkan kosong. Tidak, melihat pemandangan ini, Anjue berteriak tak percaya. Awalnya dia mengira bahwa meskipun kekosongan itu dikalahkan, dia tidak akan benar-benar mati, tetapi bisa menyelamatkan hidupnya dengan bantuan berbagai metode magis di alam abadi. Tetapi tebakannya salah. Sulang memiliki cara untuk langsung memanen alam abadi. Ruang kosong itu benar-benar mati. Aku membunuhmu. Yue gelap yang melambat itu berteriak keras, seolah-olah menggunakan teknik rahasia yang putus asa. Kekuatan alam semesta meluap, dan auranya juga sangat ditingkatkan. Namun, suaranya tidak jatuh. Dia bahkan tidak melancarkan serangan ke Sulang, tetapi langsung menggunakan kekuatan alam semesta, jalan waktu dan ruang, dan melewati penghalang alam semesta alami. Ingin melarikan diri, Sulang tersenyum, dingin, dan langsung mulai mengurung langit. Hentikan dia,
Anjue tidak ragu-ragu, dan senjata abadi di tangannya terbang keluar, dan langsung meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, betapa mengerikannya ledakan senjata abadi itu. Ruang Nianfeng yang baru saja dipadatkan Su Lang segera menghilang. Anjun juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari alam semesta ini dengan panik. Dia juga orang yang tegas dengan langsung mengorbankan senjata dan menciptakan peluang baginya untuk melarikan diri. Ekspresi Su Lang tetap tidak berubah, dan dia mengunci fluktuasi waktu dan ruang tempat An Yue melarikan diri dengan pikiran ilahinya. Kaisar Anjue melarikan diri dengan sangat tergesa-gesa, dan tidak punya waktu untuk menutupi fluktuasi temporal dan spasial. Ini memungkinkan Su Lang untuk menganalisis koordinat tujuan dari fluktuasi waktu dan ruang. Tentu saja, ini akan memakan waktu cukup lama. Su Lang tahu bahwa bahkan jika dia mengejarnya, Anju pasti telah melarikan diri ke alam semesta alami lainnya. Ketika waktu tidak begitu ketat, Anjue tidak akan sebodoh itu meninggalkan koordinat tujuan, tidak apa-apa. Itu bisa dianggap sebagai koordinat lain di alam semesta. Aku tidak tahu bagaimana alam semesta ini berkembang. Apakah masih banyak yang tersisa? Su Lang berpikir sambil menganalisis koordinat ruang waktu. Dan Liu Bai, Kaisar Zhou meninggal, dan pemandangan di mana Kaisar Zhou melarikan diri. Itu juga terlihat oleh 4 alam abadi lainnya. Mati, ruang kosong itu mati. Kaisar Anjue telah melarikan diri, orang di menara es hitam, bahkan berkata untuk pergi. Sialan, Su Lang sangat kuat. Dalam situasi 1 lawan 2, satu pembunuhan adalah satu dipaksa pergi. Orang ini bebas, ayo kita lari juga. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu akan disegel oleh ruang aneh itu. Kita hanya bisa mengorbankan senjata, kalau tidak, semuanya harus mati. Petik 2 petik 2. 3 orang di pavilion Ling Yuanji, dan 1 yang tersisa di menara es hitam, menakuti jiwa mereka, dan segera mundur. Klon Xing Chuanyun He milik Su Lang awalnya lebih kuat dari mereka semua. Jika bukan karena sejumlah keuntungan, avatar Su Lang tidak memiliki pembunuh besar seperti pedang Yutian. Mereka mungkin terluka, melihat ada yang tidak beres, mereka segera mulai mundur. Namun seperti yang mereka katakan, seseorang yang lolos akan diseret oleh ruang Nianfeng. Jika beruntung, Anda tidak akan disegel, hanya 1 dari 4. 3 lainnya harus dijebak oleh ruang Nianfeng. Namun, mereka tidak memiliki cara yang lebih baik. Pergi, pemimpin pavilion Ling Yuanji, Kaisar Yan Yanzhou meraung, dan memimpin ketiganya untuk mundur bersama, dan menggunakan dao waktu dan ruang untuk melarikan diri. Sungguh, Su Lang, 2 bintang dan awan yang bergabung di ruang Nianfeng turun, menutupi 3 dari mereka. Kaisar Suo Universe menjadi orang yang beruntung yang tidak disegel oleh ruang Nianfeng, dan segera menyebarkan jalan ruang waktu dan menghilang. Sialan, Kaisar Yan Yanzhou tampak gelap, dan membuang senjata abadi di tangannya. Melihat pemandangan ini, 2 lainnya segera mengertakkan gigi dan membuang senjata abadi mereka. Niao Shu, sikatlah untukku. Dengan pikiran di hati Su Lang, pohon 7 harta karun langsung menyelimuti salah satu senjata. Itu secara khusus ditujukan pada senjata, dan menghentikan proses peledakan senjata itu di tempat. Gemuruh, 2 senjata yang tersisa berhasil meledak. 2 ruang Nianfeng hancur, dan Kaisar Qiuanzhou dan Kaisar Renyanzhou mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jangan, Kaisar Lan Zhenzu merasa ngeri, dan seluruh tubuhnya dingin. Di antara keempatnya, dia gagal melarikan diri. Kaisar Lan Zhenzu, Yu Lanzhen, Su Lang, menatap keabadian 4 alam semesta di ruang Nianfeng. 2 klon bintang Chuanyun He melangkah maju pada saat yang sama, menjebak senjata Kaisar Lan Zhenzu sampai mati. Tanpa desakan Kaisar Lan Zhenzu, senjata abadi dunia kedua tidak akan mampu memicu gelombang apapun. Apa, bagaimana kamu bisa tahu nama asliku? Mungkinkah kamu benar-benar berasal dari kekuatan besar alam semesta tingkat tinggi tertentu? Melalui beberapa saluran, kamu telah mempelajari informasi terperinci tentang pavilion Ling Yuanji kami. Kali ini kami memburu alam semesta Genluo. Bukan kebetulan kamu ada di sini, tetapi hanya menunggu kami untuk melemparkan diri kami ke dalam perangkap. Petik 2, petik 2. Kaisar Lan Zhenzu menatap Su Lang dengan pupil gemetar, hanya untuk merasakan bahwa citra orang ini menjadi lebih misterius, tinggi, dan menakutkan. Pavilion Ling Yuanji mereka berada di alam semesta terdekat,
dan merupakan salah satu dari sedikit kekuatan alam abadi. Namun, di hadapan Sulang, mereka hanyalah mangsa. Ah, tidak masalah apakah mereka hanya menunggu kelinci. Sekarang, jika kamu menyerah dan memberitahuku semua koordinat alam semesta di Paviliun Ling Yuanji, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Sulang tersenyum lembut, memegang tangannya di belakang punggungnya, menatap Kaisar Lan Zhenzu. Dia tidak menggunakan saluran hatinya, karena aku sudah mencobanya sejak awal. Paviliun Ling Yuanji dan Hei Binglou jelas datang ke Ji Huangzu bukan 1 atau 2 hari, dan mereka telah menguasai pikiran sukses. Menyerah, mengkhianati Paviliun Ling Yuanji. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Mata Kaisar Lan Zhenzu berkedip dengan cahaya dingin, jika kamu ingin membunuh atau memotong, terserah padamu. Orang tidak bunuh diri demi kepentingan mereka sendiri. Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum, apakah itu sepadan untuk Paviliun Ling Yuanji? Kaisar Lan Zhenzu mendengus dingin lalu menutup matanya, aku mengerti. Kau juga harus dibatasi oleh beberapa metode Paviliun Ling Yuanji. Begitu kau mengatakannya, kau tidak hanya akan mati, tetapi beberapa orang dan hal-hal yang penting bagimu akan hancur. Sulang berpikir, dan berkata dengan ringan. Kaisar Lan Zhenzu masih tidak berbicara. Namun, aura yang jauh melampaui normal tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan seluruh orang itu bergerak dengan ganas, membunuh Sulang dengan ganas. Tolong mati, aku memenuhimu. Sulang melihat niat membunuh di matanya, dan pedang Yutian di tangannya menebas, cahaya pedang yang pecah langsung mengenai jantung Kaisar Lan Zhenzu. Wow, lapisan penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya terhapus. Kaisar Lan Zhenzu gemetar di seluruh tubuhnya, kulitnya sedikit terdistorsi, dan sosoknya yang maju berhenti. Naik ke jalan, Sulang memotong pedang lagi, dan cahaya pedang lainnya terbang keluar, seolah-olah menembus ruang, itu memasuki bagian tengah alis Kaisar Lan Zhenzu. Petik 2 petik 2. Kaisar Lan Zhenzu ingin mengatakan sesuatu. Mungkin itu kutukan ketidakberdayaan Sulang, mungkin itu kutukan, atau mungkin penyesalan dan ingin memohon belas kasihan. Namun, tidak ada kesempatan. Energi mematikan pedang Yutian meletus. Langsung memanen kehidupan Kaisar Lan Zhenzu. Ding, kamu mendapatkan jiwa abadi Astris 1, kristal dao abadi Astris 1, alam semesta kehidupan abadi Astris 1, tubuh abadi Astris 1, 2 senjata abadi alam semesta Astris 1, asal alam semesta Astris 108.868, material alam abadi. Para ahli yang melintasi banyak alam semesta alami selama ratusan miliar tahun tewas di bawah pedang Sulang. Bunuh 24 abadi-abadi, 63 abadi-abadi. Panen kali ini pasti sangat kaya, mungkin aku bisa melangkah lebih jauh. Ada ekspresi harapan di mata Sulang. Segera biarkan Xing Chuanyun dan Avatar menyebar, kembali menjadi 102 avatar dan avatar kembar. Kemudian dia menggunakan klon Beiying untuk menjadi 10.202 klon alam semesta. Pergi, kumpulkan pecahan alam abadi yang tersebar di kehampaan. Sulang mengeluarkan perintah kepada para avatar, pastikan debu yang berubah menjadi senjata itu tidak akan terlepas. Kemudian dia melihat ke tempat Kaisar Yan Yanzhou dan yang lainnya melewati penghalang alam semesta, dan mulai menganalisis koordinat kosmik objektif melalui fluktuasi yang tersisa dari jalan ruang waktu. Adapun 14 keabadian kosmik yang lolos sebelumnya, tidak perlu memikirkannya atau tahu bahwa mereka pasti telah lolos sejak lama. Ngomong-ngomong, dan keabadian wanita yang lolos. Saya tidak tahu apakah orang ini telah melarikan diri, mungkin saya bisa menemukannya. Ekspresi Sulang berubah, dan dia membuka tangan kanannya, dan sebuah pesawat layang terbang pemburu harta karun muncul di telapak tangannya. Setelah mencium napas abadi wanita itu ke pesawat layang terbang pemburu harta karun, dia melepaskannya. Cekrek, pesawat layang terbang pemburu harta karun itu segera mulai terbang ke arah tertentu. Sepertinya wanita itu masih berada di alam semesta ini. Sulang mengangguk sedikit, lalu mengirim beberapa avatar untuk mencari wanita itu dengan fungsi jiwa pemburu dari belati terbang pemburu harta karun. Pada saat ini, Sulang juga menganalisis fluktuasi waktu dan ruang yang ditinggalkan oleh Kaisar Yan Yanzhou, Qi Huanzhou, dan alam semesta Suo ketika mereka melarikan diri dan memperoleh 2 koordinat kosmik alami. Namun, salah satunya juga merupakan tempat Kaisar Anjue Zhou pergi. Dengan kata lain, Paviliun Ling Yuanji dan Menara Heibing keduanya hanya mengungkapkan 1 koordinat kosmik alami.
Dan itu bukanlah alam semesta alami yang penting. Itu hanya batu loncatan untuk menyerang seluruh alam semesta. Menara es hitam, Paviliun Ling Yuanji. Dengan penambahan Shihitai, aku telah bersentuhan dengan 3 kekuatan abadi. Ikuti tanaman merambat itu, dan segera, mungkin aku akan dapat bersentuhan dengan kekuatan yang lebih kuat dan alam semesta tingkat tinggi. Tentu saja, premisnya adalah kekuatannya sudah cukup, kalau tidak, itu akan memberikan kepalanya. Sambil memikirkannya, Sulang memerintahkan penyimpanan asal-usul alam semesta. Ding, tersimpan. Saldonya adalah 342.223 asal-usul alam semesta. Perintah sistem bergema di benakku. 300-400 ribu. Fungsi sistem dapat ditingkatkan lagi. Sulang sangat gembira dan segera mengeluarkan instruksi, sistem, tingkatkan pelatihan 1 kunci, seni bela diri, dan fungsi klon. Ding, mengonsumsi 100.000 asal-usul kosmik, fungsi pelatihan 1 kunci ditingkatkan ke level 53, dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 120,1280 triliun kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi. Ding, mengkonsumsi 100.000 asal kosmik, fungsi seni bela diri sekali klik ditingkatkan ke level 53, dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 12.000 triliun kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan bakat. Ding, mengkonsumsi 100.000 asal kosmik, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 52, jumlah klon adalah +1, jumlah klon saat ini adalah 52, jumlah klon adalah 52, dan jumlah kembar adalah 52.